Oke, dalam kesempatan kali ini maka akan membahas tentang Sultan Syahrir ya. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa masalahnya beda jauh, tibu torso gitu ya. Selalu besar lagi sejuban ya. Jadi sebaik mana ini soalnya sudah dibuatkan tadi itu ya, semakin mana ya? Dibuatkan soal, tapi di sini oke lupa kayak ini kehapus ya, nggak apa-apa lah. Kita akan bercerita tentang Sultan Syahrir aja ya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa Sultan Syahrir itu ini dilahirkan pada tanggal 5 Maret ya 1909. Adalah seorang intelektual. Setelah Indonesia merdeka ia menjadi politikus dan menjadi jadi Sultan Syahrir itu adalah Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri itu pada tanggal 14 November 1945 hingga 20 Juni 1945. Jadi setelah Indonesia merdeka, Perdana Menteri pertama yang diangkat itu adalah Sultan Syahrir. Kemudian beliau juga mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata. Jadi ternyata beliau itu meninggal karena pengasingan sebagai tawanan politik ya. Kemudian Sultan Syahrir ditetapkan sebagai seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966 gitu kawan ya. Jadi Sultan Syahrir itu dilahirkan 5 Maret 1909 dan meninggal 9 April 1966 karena pengasingan ya sebagai tawanan, dan beliau adalah orang pertama atau Perdana Menteri pertama yang diangkat setelah merdeka yaitu 14 November 1945. Kemudian beliau ini dilahirkan dari pasangan Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih. Artinya intinya beliau adalah dilahirkan di pasangan Muhammad Rasad gitu ya, yang berasal dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Sumbar. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa waktu itu di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Sultan Sam gitu ya, seorang makelar saham pribumi paling berpengalaman pada masanya, dan Sultan Nur Alam Shah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya Parindra waktu itu. Itu Syahrir ya. Kemudian Syahrir mengenyam pendidikan di sekolah dasar ILS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan waktu itu. Ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel De Boer. Jadi beliau pernah mengamen juga ternyata ya. Kini Hotel Natur Dharma Delhi, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada 1926 ia selesai dari Mulo, dari sekolah ini ya, masuk sekolah lanjut atas AMS di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda. Saat itu di sekolah itu dia bergabung dalam himpunan teater mahasiswa Indonesia Batopis sebagai sutradara, penulis skenario dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, yaitu Cahaya Polsun Universitas Cahaya Universitas Rakyat. Jadi perlu kita ketahui bahwa beliau juga pendiri dari sekolah yang didirikannya itu Cahaya Universitas Rakyat kawan-kawan. Jadi yang didirikan dari hasil ngamen ternyata ya. Jadi ya begitulah, bahwa ternyata banyak orang besar yang dilahirkan dari orang kecil. Jadi kita yang sudah dilahirkan jadi orang kecil jangan khawatir kawan-kawan ya, dengan insya Allah nanti dengan bimbingan Tuhan Allah SWT kita akan jadi orang besar gitu ya. Tidak yang mustahil bagi Allah itu ya. Kalau Allah sudah berkehendak ya tinggal berkata kun fayakun, insya Allah. Next. Di kalangan siswa sekolah menengah AMS Bandung itu, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf gitu ya, secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahaya Polsun Universitas itu tadi ya, sekolah yang didikannya itu ya. Oke, Cahaya Rakyat itu. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan kedaerahan. Pada tanggal 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis nih atau JON Indonesia. Jadi beliau itu termasuk dalam 10 orang penggagas pendiri Himpunan Pemuda Nasionalis juga. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Jadi beliau juga ternyata berperan dalam lahirnya Kongres Pemuda Kongres Pemuda ya. Oke, Sumpah Pemuda itu. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah
polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926. Koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Katanya agak sedikit ini juga ya, iseng-iseng gitu ya. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana Syahrir mendalami sosialisme secara sungguh-sungguh. Ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Destau, yang kelak dinikahi Syahrir. Meski sebentar, kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy karena tertua dari Sujatmoko dan Miriam, kakak tertua maksudnya dari Sujatmoko dan Miriam Brior. Jadi beliau sempat menikah dengan orang luar dulu ya. Ya akhirnya menikah dengan Bu Poppy. Nih. Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Syahrir yang mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri, hingga ke kalangan anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme dengan bertahan hidup secara kolektif, saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi, katanya, demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya. Syahrir pun bekerja sama pada Sekretariat Federal Buruh Transportasi Internasional. Selain menceburkan di dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia PI yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta di awal 1930. Pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia dan memenjarakan pimpinan pergerakan di tanah air yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan melempem katanya lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Surat itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis Daulat Rakyat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisahkan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik. Pertama-tama marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan, katanya gitu. Terus penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI) baru yang pada Juni 1932 diketuainya. Nih, jadi PNI itu sempat diketahuinya pada tahun 1932 ya, diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri di dalam dunia proletar ini dipraktikkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia membuat Ia memuat banyak tulisan tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Syahrir didaulat menjadi ketua Kongres Kaum Buruh. Ini juga berarti sejarah nih, menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh. Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932. Segera pula ia memimpin PNI baru bersama Hatta. Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak kadar-kadar pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI baru justru lebih radikal ketimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI baru menurut polisi kolonial cukup sebanding dengan organisasi barat, meski tanpa aksi massa dan agitasi secara cerdas, lamban namun pasti. PNI baru mendidik kadar-kadar pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya. Karena takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari 1934 pemerintah kolonial memenjarakan kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Bovendigol. Nih, jadi takut nih di Belandanya nih, dia takut pemerintah kolonial gitu ya, takut, jadi ditangkap, dipenjarakan hampir setahun dalam kawasan malaria dan di Papua itu. Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun, dibuang tuh. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang. Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti fasis. Jadi Sultan Syahrir juga sempat membangun gerakan bawah tanah. Ini pada masa pendudukan Jepang nih. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap merumuskan pergerakan dan kader-kader muda, yakni para mahasiswa agresif. Gitu kawan-kawan. Terus Sasta, seorang tokoh senior bukan buruh yang akrab dengan Syahrir, menulis, di bawah kepemimpinan Syahrir kami bergerak di bawah tanah menyusun kekuatan subjek. Artinya Syahrir itu pernah menyusun kekuatan di bawah tanah, gerakan di bawah tanah ya. Oke, kemudian kalau itu udah nih, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Jadi intinya Sultan Syahrir juga membangun jaringan gerakan di bawah tanah. Oke, next.
Oke, Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Syahrir siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang sesuai rencana PPKI. Kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda sebab sikap itu beresiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta. Pada 16 akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus. Itu sejarahnya. Dan Sultan Syahrir juga terlibat dalam pergerakan ini gitu ya kawan-kawan. Revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk berpikir jernih. Oke, dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan pemerintah fasis Jepang masih kemudian bertengah jalan dalam memperjuangkan. Oke, siapa saja nih? Tan Malaka dan Sultan Syahrir gitu ya. Ini dua tokoh. Ada dua orang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang Republik, Tan Malaka dan Sultan Syahrir, yaitu dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan pemerintah fasis Jepang. Kolaborasi itu baik, tapi kalau dengan Jepang waktu itu jelek gitu ya. Pada masa genting itu, Bung Syahrir menulis Perjuangan Kita, sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi politik dunia usai Perang Dunia II. Perjuangan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta. Oke. Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita membuat tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu tidak. Usaha untuk menyatukan secara paksa hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan, katanya. Dan dia mengancam Soekarno nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas, hierarki, feodalitas. Sebenarnya adalah fasis musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita. Dia juga mengejek gaya agitasi masa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan. Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Solomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di ini. Satunya usaha untuk menganalisis secara sistematik konten. Oke, terbukti kemudian pada Syahrir didukung pemuda untuk ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia waktu itu, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Udah diculik nih, cerita penculikannya gimana? Penculikan Perdana Menteri Syahrir ini merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabinet Syahrir II dengan pemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh mereka 100% yang ditentukan oleh Tan Malaka, sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsano dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan polisi Soekarno menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan dihasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Tanggal 22 Juli 1946, tentara divisi 3 yang dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono menyerbu penjara Wirogun dan membebaskan 14 pimpinan penculikan. Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Majen Sudarsono dan pimpinan penculikan Letko. Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan atasannya sendiri gitu ya. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf Militer Jenderal Sudirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Letko Soeharto sebagai perwira keras kepala, katanya waktu itu ya. Letko Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan para Majen Sudarsono dan 11 orang pimpinan. Intinya begitulah kawan-kawan. Sultan Syahrir itu pemimpin bawah tanah dan Perdana Menteri pertama gitu kawan-kawan ya. Gitu.